Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan. Nah, kali ini kita sudah mencapai ke episode yang 12 nih teman-teman. Dimana nantinya kita akan bahas mengenai VPN, Tanglin. Nah, apa sih yang bakalan kita bahas? Nah, ini di sini ada memuat 16 bagian. Pertama, kita akan belajar dulu tentang konsep dari VPN Tanlinnya terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya ada EOI, PLTU, tipe dan lainnya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama yaitu konsep dari VPN Tanlinnya. Nah, di sini Virtual Private Network atau PVN secara umum itu dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep panel. Nah, ini contohnya teman-teman kita bisa ambil contoh sederhana. Terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabang yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, di sini kan biasanya terhubungnya kalau menggunakan kabel atau interface itu kan pastinya sangat jauh ya teman-teman. Jadi Jakarta Semarang dan itu mestinya membutuhkan biaya yang lebih. Nah, karena harus menyewa layanan cabang untuk router yang ada di Jakarta dan Semarang, itu biayanya bakal banyak. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan yang namanya kedua kantor yang ada di pusat dan cabang itu dia terkonek internet. Jadi nantinya kita buat satu interface virtual yang disebut dengan panel. Yang ini teman-teman kayak itu ketika ada paket terkirim itu dia terbungkus dalam paket lagi. Nah, tunnel itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan kayak semacam terowongan. Jadi, kalau ada paket dari Jakarta ke Semarang atau sebaliknya, itu paketnya dibungkus lagi oleh paket lain. Nah, menggunakan tunnel ini atau lewatnya terowongan. Nah, jadi securinya teman-teman atau minim dari serangan. Jadi VPN Tanglin itu digunakan untuk menghubungkan dua titik yang secara geografisnya itu berjauhan. Nah, terus apa aja sih jenis VPN Tanglin sendiri? Ada banyak ya teman-teman. Di sini ada EOIP, point to point, kemudian ada ini juga. Kemudian dan ada PPOE. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke materi yang kedua yang ini. Nah, ya ke bagian yang kedua, setup topologi untuk kita konfigurasi. Nah, pertama kita akan belajar yang EOIP terlebih dahulu. Salah satu di sini kita ambil contoh di mana di sini ada kantor pusat dan kantor cabang. Nah, nantinya kedua ini dia menggunakan interface tunnel dengan syarat keduanya itu terkoneksi internet. Nah, langsung aja kita ke Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, ini saya sudah buat lab baru ya teman-teman. Untuk topologinya seperti ini. Kalian cukup pertama tambahkan networknya yang ini. Nah, kalian bisa klik kanan terus network. Untuk tipenya kalian bisa pilih yang cloud NAT. Jadi nantinya kita akan dapat IP yang 10.x.x.x. Terus kemudian kalian bisa tambahkan router. Untuk namanya saya ubah ke dari router pusat dan router cabang. Kemudian kamu optionnya jangan lupa dihapus yang di sini. Nah, kalian tambahkan dua router, terus kalian tambahkan dua PC lainnya. Nah, kalian bisa hubungkan dari network ke router pusat, dari network juga ke router cabang, dan sini ke sini ya teman-teman. Kemudian kalian pasti tanya, ini kenapa kabelnya bisa lengkung? Itu kalian bisa klik kanan di bagian ini, kemudian edit. Nah, kalian bisa pilih yang besar ya teman-teman. Kemudian kalian bisa apply. Kemudian
Hal demikian yang di sini juga sama ya teman-teman. Kemudian kita ganti, setelah kalian persiapkan topologi ini, kita langsung aja bahas kembali ini antara router pusat dan router cabang itu mereka bisa saling sharing data. Nah, terus di sini kita akan hubungkan pakai interface panelnya. Nah, yang akan menjadi terowongan. Nah, untuk menambah garis tulisan tabel yang ini panel itu kalian bisa klik kanan, kemudian kalian pilih yang left. Nah, nanti akan muncul garis seperti ini, kemudian kalian klik yang edit, kemudian bagian label ini ya, misal saya edit itu bagian table itu kalian bisa ketikkan yang panel. Kemudian kita bisa pindahkan ke yang di sini. Nah, kemudian cabang ini adalah interface panel. Mungkin di sini saya bakal rapikan dulu topologinya. Ini kita bisa rapikan kalau kalian belum rapi. Kemudian kita bisa lakukan routing dengan laptop kita. Nah, kita bisa langsung buka ke CMD-nya. Kemudian kalian pilih yang run administration. Kemudian kita ini, karena di sini itu seperti yang sebelumnya teman-teman, yaitu kita bisa ketikkan yang ini, kalian bisa masuk dulu ke routernya, kemudian kita login. Kita ketikkan IP address print. Nah, mungkin ini kurang kelihatan ya teman-teman, kalian bisa geser-geser dulu. Kemudian kita ulang. Nah, dia mendapatkan 10.0.137.229 ya teman-teman. Kemudian di router cabangnya juga sama. Admin, kemudian enter. Kemudian untuk passwordnya saya kosongin. Ini saya ini dulu. Kemudian kita bisa buka ini, ulang aja, tadi kepencet soalnya. Nah, untuk menunggunya kita bisa ke CMD terlebih dahulu. Ini gerak-gerak ya. Kita bisa ke CMD. Kemudian kita bisa route. Add. Kemudian kita pakai gateway-nya ya teman-teman, 10.0.137.0. Kemudian masnya itu /24 jadi 255.255.0. Kemudian kita ketikkan IP pinetnya 192.168.204.128.
Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini udah oke. Selanjutnya kita bisa connect Winbox pakai IP router pusat. IP router pusat tadi itu dia berapa? Ini kita login aja dulu. IP address print. Nah, ini kita bisa login dulu ke Winbox. Kemudian kita bisa masukkan IP routernya. Dengan tadi IP routernya itu 137.229. Kemudian kita bisa connect. Nah, ini udah bisa masuk ya teman-teman. Kemudian dan tadi kan itu static, jadi tetap tadi kan dia dapat automatic ya teman-teman. Kita bisa ke ininya terlebih dahulu. Minatnya lagi kita bisa silang. Kemudian kita bisa tambahkan teks. Kemudian di sini saya akan static aja biar itu dia tetap ya teman-teman, nggak ganti-ganti. Misal dimatiin juga IP-nya tetap. Kita 10.0.137.147. Kemudian ini udah kita bawa ke sini, kita kecilkan terlebih dahulu. Kita taruh yang di sebelah router cabang. Kemudian kita ini lagi 10.0137.146. Kemudian ini kita kecilkan. Kita taruh di sini. Kemudian kita untuk router cabang, kita bisa Winbox router IP, DHCP client, kita bisa